Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita di video ini masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Lebih tepatnya playlist Laravel ya, masih di playlist Laravel. Setelah sebelumnya aku udah ngebahas 7 video tentang Laravel, yaitu cara install, tentang roots, blade templating, env configuration, database migration, model controller view, dan database seeder. Nah, di video kali ini merupakan yang bagian ke-8 atau part ke-8 ya. Kalau nggak salah part ke-8, aku lupa. Bakal masih ngebahas tentang database, mengisi database. Kalau kalian ingat, di part 7 ngisi database dengan seeder. Nah, di video kali ini masih berkaitan dengan seeder itu juga, yaitu mengisi database menggunakan seeder, tapi bakal lebih canggih lagi caranya, yaitu menggunakan factory sekaligus faker. Sehingga nanti kalian ngisi database itu nggak susah payah nulis sendiri lagi, tapi bakal otomatis keisi karena kita menggunakan faker dan factory itu. Nah, jadi kata kunci di sini otomatis keisi. Kalau kalian ingat kan, kalau pakai DB seeder kayak di video sebelumnya kan harus ngetik sendiri tuh ngisi datanya. Kelebihan seeder itu kan cuman kalau buat anak baru lebih gampang ngisi datanya. Nah, kalau pakai factory sama faker ini ngebantuin kita juga, bukan cuman anak baru aja, ngebantuin kita. Kalau kita butuh data 100, kita bisa merintah factory bikin 100 data. Butuh 1000, suruh factory bikin 1000. Udah, kita nggak perlu ngetik manual lagi. Nah, kalau kalian tertarik sama ngisi database menggunakan faker sama factory ini, kalian datang ke video yang tepat. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, kalian bisa buka dulu project kalian menggunakan VS Code atau text editor apapun yang kalian punya, terserah, tapi aku saranin pakai VS Code karena aku juga udah nyediain video tutorial tentang extension VS Code yang berguna banget buat programmer Laravel. Bisa nonton di video sebelumnya. Udah aku upload, kalian kalau belum nonton silahkan nonton dulu supaya lebih gampang lagi ngoding pakai Laravel. Oke, back to the topic. Aku bilang tadi kita mau ngisi database ya, masih menggunakan seeder juga, tapi menggunakan factory dan faker. Jadi karena kita masih di seeder juga, file yang harus kita buka adalah file seeder. Kalian bisa cari di bagian folder database, bagian seeders, dan pilih file student seeder. Nah, kita pakai student seeder aja untuk objek tutorial kali ini. Nah, ini ini baris kode yang udah kita tuliskan di video sebelumnya, 2 kali sebelumnya tentang database seeder. Jadi ini bakal kita komen aja supaya nggak works lagi. Jadi kita masih ngotak-ngatik di sini dan kita komen student seeder di sini. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat ini website Laravelnya. Kalau kalian mau belajar nanti sendiri, kalian bisa ke tutorial ke website resminya, terus buka bagian database, buka bagian seeding, dan kalian lihat ini ada using model factories. Kalian bisa klik aja. Nah, di sini kita bakal pakai yang using model factories ini. Lihat, di sini yang mau kita bahas tadi pakai factories kan, you can use model factories. Jadi kalian juga bisa ngeliat di sini. Buka aja, klik kanan, open new tab. Nah, di sini factories kita. Oke, sekarang aku liatin dulu. Nah, jadi baris kode di sini nggak tulis di mana-mana, kita tetap tulisnya di file seeder kita. Oke, kalian harus tahu dulu. Ini aku terangin sedikit. Di sini kita manggil user, terus nyuruh factory, atau kalau diartin ke bahasa Indonesia adalah pabrik. Factory atau pabrik, bikinin dong data user sebanyak 50 buah data. Nah, itu kerennya kan? Jadi kita cukup manggil aja, mau bikin berapa, nanti factory bikinin. Nggak perlu repot-repot ngetik kayak begini. $data array name kita ketik, terus yang kedua kita ketik, ketiga kita ketik, nggak perlu repot-repot gitu. Kita cukup manggil ini aja.
Nah, terus gimana ngisinya? Ya di factory ini. Di sinilah kita ngisi. Tapi walaupun kita ngisi juga, tapi yang kita isi cuman sekali ini doang, nggak berkali-kali kayak begini. Nah, itu keuntungannya menggunakan faker dan factory daripada database seeder biasa. Oke, untuk awal-awal factory ini harus kita bikin dulu. Nah, komen untuk bikin factory ada di sini. Kalian lihat pakai komen artisan make factory. Kalian kalau nonton video aku sebelumnya yang tentang extension Laravel bisa menggunakan Ctrl+Shift+P, ketik artisan, terus make factory, pilih yang paling atas ini, klik aja, bakal ditanyain mau kasih nama factory apa. Karena kita mau ngotak-ngatik student, jadi aku bakal kasih namanya student factory. Enter. Nah, ditanya, ada model yang berelasi nggak sih? Ada hubungannya nggak sih sama factory yang baru kita bikin? Ada. Nama modelnya apa? Student. Udah selesai. Kita bakal dibikinin file student factory. Sesuai yang kita ketikin tadi namanya, student factory. Nah, disinilah kita ngetik-ngetik isi nama dari yang bakal diisiin ke database. Kayak begini contohnya. Fake name, fake bla 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 bla. Nah, kalian bisa lihat ada fungsi yang namanya fake. Ini merupakan faker. Untuk faker, karena ini pihak ketiga atau third party, kita harus install dulu fakernya kayak gitu. Nah, cara installnya di mana? Kalian lihat di sini ada faker, PHP library. Kalian klik kanan aja, open link in new tab. Kalian bakal dibawa ke GitHub-nya. Nah, di GitHub ini kalian dikasih tahu gimana cara installnya dan cara menggunakannya. Kalau kalian mau ngelihat full documentation-nya, kalian bisa ke sini nih, faker.php github.io. Klik aja. Nah, di sini fakernya. Oke, nggak usah pusing-pusing tentang faker dulu. Sekarang aku mau ngasih tahu cara nginstall factory yang tadi udah kita lakukan dan install faker, karena kita ngebutuhin dua hal itu untuk praktek di video tutorial kali ini. Oke, langsung aja. Untuk install faker, kalian harus memenuhi syarat, yaitu versi PHP kalian harus lebih besar sama dengan 7,1. Versi PHP aku udah 8,1 kalau nggak salah waktu install. Jadi aku bisa langsung install aja. Ya udah, langsung copy composer require faker php/faker. Buka di terminal, tinggal paste aja. Enter. Maka kita akan kita bakal di-downloadin faker sama si composer. Apa ini? Oh, aku udah ditanyain faker ini udah ada di versi dev-nya. Aku udah pernah install. Jadi ditanyain dia mau tetap di dev apa mau dipindahin ke nggak dev. Nah, kalian nggak usah pusing-pusing dulu tentang dev dan nggak dev. Dev itu untuk development aja, artinya kalian bisa googling sendiri artinya apa. Jadi aku nggak bakal move, biarin aja tetap di dev. Do you want to rerun command with dev? Ya, aku ketik aja yes supaya pakai dev. Nah, jadi buat kalian kalau mau pakai dev, setelah kalian copy ini, kalian paste dan kalian pakai ketik dev supaya diinstallnya di tempat sebagai development. Nah, apa sih bedanya? Lihat ya. Aku liatin sedikit aja, nanti kalian bisa digging deeper sendiri. Kalian bisa lihat di composer JSON ini. Kita diinstalin ini yang namanya faker PHP versi 1.19. Tadi yang aku bilang ada dev dan nggak dev. Jadi kalau kalian ngetik pakai -dev, faker PHP kalian bakal tetap ada di sini. Sorry, bukan tetap ada di sini, bakal ada di dalam require dev ini. Sedangkan kalau kalian nggak pakai min dev, faker PHP kalian ada di sini. Loh, bedanya apa? Bedanya untuk dev cuman ada di bagian development pas kita ngoding aja, bukan di production nantinya. Sekali lagi aku bilangin, kalau kalian mau digging deeper tentang dev dan nggak dev, silahkan googling sendiri aja, oke? Aku cuma ngasih tahu sekilas aja. Oke, kalau kalian lihat di composer.json kalian udah ada faker.php ini, berarti kalian udah berhasil nginstall faker.
Udah, kayak begitu aja kebutuhannya. Kita butuh bikin factory, terus kita butuh install Faker. Sekarang kita ngisi factory-nya dulu. Tapi sebelum ngisi, aku mau kalian paham dulu, factory ini artinya kan pabrik. Jadi di sini kita nulisin atau merintah data-data yang mau diisi berupa apa? Kalau di tabelnya kan untuk students ada name, gender, niche, dan class ID. Jadi kita ngasih di pabriknya ini atau di factory ini kita ngisi niche, kita ngisi apalagi name, gender, class ID. Jadi kita ngisi di sini. Selanjutnya kita tinggal panggil aja nanti nyuruh factory ini bikinin seberapa banyak datanya yang mau dikasih. Oke, langsung aja kita coba dulu. Kita mau bikin name, gender, niche, class ID. Berarti kita bisa ngetikinnya kayak begini. Ketik name, panah. Nah, kita isi apa di sini? Whatever, misalnya kayak begitu. Tapi, kalau kita isi semua static atau udah ada exact value-nya, nilainya udah exact gitu, kalau kalian panggil 100 kali pun, maka name-nya bakal menjadi whatever. Di sini bakal whatever. Nah, kita kan nggak mau kayak begitu. Maka dari itu kita install yang namanya Faker tadi, supaya di factory ini kita dibikinin data-data palsu atau fake. Itu tujuan kita install Faker tadi. Oke, langsung aja gimana sih cara pakainya. Yang pertama kita harus panggil dulu ini. Kita tampung ke variabel $faker. Kita panggil kalau $faker itu memanggil factory create. Nah, kalian cukup kayak begini aja. Terus tinggal diisi $name ini mau diisi apa. Nah, kita lihat Faker itu ada apa aja sih? Kalian bisa ke menu available formatters. Di sini ada format apa aja yang bisa kita pakai di Faker. Contohnya ada person. Di dalam person ada title male. Contohnya kalau male Mr, kalau female Miss. Dan selanjutnya ada first name, last name, dan lain-lain. Terus ada juga address, alamat, ada phone number, ada company, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kita tinggal pakai Faker sesuai kebutuhan aja. Mau pakai yang formatnya yang mana. Nah, sekarang kan karena name, berarti kita kan formatnya orang menggunakan name. Kita lihat, name itu ada di sini. Berarti kita tinggal panggil aja $Faker panah name. Kayak begitu, lihat. Contohnya sebentar, aku takut salah. Oh, ternyata berupa function, ada parenthesis. Jadi $name panah $faker panah formatnya apa dalam bentuk function atau parenthesis, ada parenthesis di sini. Udah, untuk name selesai. Sekarang kita isi selanjutnya yang mau kita isi adalah gender. Nah, untuk gender kita kayak tadi ketik gender, isinya apa. Nah, untuk gender di sini ada nggak ya gender? Nggak ada. Yang ada gender ini untuk name aja. Kalau cewek name kita kasih gendernya male, dia bakal kasih nama cewek, cowok itu tergantung ini. Karena kita nggak mau tadi ya pakai name aja, nggak pakai gender di sini. Jadi gimana sih? Kita lihat format data kita untuk gender kan kalau nggak P ya L. P itu perempuan, L itu laki-laki. Nah, gimana cara ngisinya di sini supaya ini kalau nggak P ya L isinya. Nah, kita bisa pakai helper dari Laravel. ARR. Nah, ini helper helper Laravel. Namanya kalian bisa cari aja Laravel helper gitu. Ada banyak, ada string, ada array. Kalau ARR ini array. Nah, ARR aduh aku lupa teman-teman, jadi aku nyontek aja. Laravel helper. Nah, kalian cari aja kayak gini, Laravel helper. Terus lihat di sini ada banyak banget. Nah, aku kan tadi mau ARR array. Mana array? Random. Ini ARR random, mana random, ini dia. Nah, cara pakainya kayak begini. Jadi random
nilainya. Nilainya tadi kalau nggak laki-laki, perempuan. Nah, kayak begitu. Untuk gender udah keisi otomatis, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Ini import kelas dulu. Terus selanjutnya aku punya NIS untuk diisi. Nah, untuk NIS kita bisa pakai apa ya? Helper juga. Kalau NIS kan kita mau random ya. Integer ada nggak ya integer? Sebentar ya teman-teman, aku cari dulu kita sebaiknya pakai apa. Oke, udah ketemu. Untuk NIS ini atau NIS kita pakai function PHP aja ya, mtrun. Coba lihat, sorry, di database kan angka NIS ini ada berapa linknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Berarti mtrun aku bakal mulai 00 sampai 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi nggak mungkin kan NIS 0 angkanya pasti. Kita mulai dengan 1 kayak begini aja. 001 sampai 99 sebanyak 7 kali. Itu waga 4, 5, 6, 7, 7 aja. Nah, berarti kita udah ngasih nomor induk siswa bakal random mulai dari 0001 sampai 999 sebanyak 7. Oke, name udah, gender udah, terus NIS udah, sekarang kelas ID. Nah, kelas ID kita lihat dari table kelas. Kan untuk sementara ini kelas ini cuma ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 sampai 4 aja. Berarti untuk students kita bikin kelas ID random juga. Kelas ID kita random sama kayak yang gender tadi, pakai helper array random, kita kasih nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, aku nggak pakai mode string karena kan ini angka integer kayak gitu. Save. Terus kita lihat name gender NIS kelas ID, name gender NIS kelas ID. Oke, udah selesai. Kayak begini aja untuk settingan factory-nya. Jadi di dalam factory kita cuma ngasih tahu apa sih yang mau kita isi. Terus tambahan lagi pakai faker kalau mau namanya random atau apapun random. Kayak begitu. Nah, kayak begitu aja kira-kira. Sekarang untuk factory udah selesai kayak begini aja. Bikin factory-nya udah, sekarang kita tinggal panggil factory aja ketika mau ngisi database. Kita tetap menggunakannya di file seeder, jadi kita bakal nulis di sini untuk memanggil factory-nya. Oke, langsung aja gimana sih caranya? Nah, kita kan mau ketika ngejalanin seeder, ya udah cara panggilnya kita kayak begini contohnya. Tuh, nama kelasnya, kelas model, nama model, tinggal factory, kayak begitu aja. Terus create, coba ya. Namanya adalah student, nama modelnya. Terus kita apain? _2, panggil factory. Ini, terus panah, kita kasih create. Kita kasih tahu, kita kasih perintah ke factory ini, kita mau create data. Udah selesai kayak gitu aja. Save. Sebelum kita coba, kita lihat dulu di database isinya kan aku refresh nih. Cuma ada 4, Ayu, Budi, Siti, dan Tono. Sekarang gimana kalau kita jalanin seedernya ini? Nah, jalanin seedernya masih sama perintah komennya dengan menggunakan php artisan db seed min class sama dengan student seeder. Udah kayak begitu aja, enter, lihat ada error nggak? Ternyata ada error, yaitu class factory not found. Oke, ternyata ada error di sini. Factory ini nggak dikenal, berarti kita belum include, belum use. Nah, caranya, kalian kalau udah nonton video aku sebelumnya tentang extension, kalian bisa klik kanan aja, terus import all classes. Import all classes, terus apa yang terjadi? Sebentar aku liatin. Ini perginya ke sini ya. Bentar, kita coba lagi jalanin yang tadi, di clear dulu cls, jalanin perintah yang tadi, masih error. Jadi kalau misalnya ada error kayak gini, karena factory kita udah ada.
Sedangkan factory ini dan factory ini berbeda. Jadi gimana solusinya? Kita nggak bisa use ini dong karena udah dipanggil factory di sini. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita hapus faker backslash ini, sisain sampai factory doang. Terus kalian bisa klik kanan, import all classes, import class. Nah, import classes saja, jangan import class all class ya, import class. Nah, kita cari factory mana yang mau kita import. Untuk factory ini kita ketik aja biar di filter factory. Nah, karena kita pakai faker, maka kita pakai yang faker factory. Bakal ditanya, factory udah ada ini kita panggil. Jadi mau di rename apa? Kita kasih alias apa? Aku bakal kasih faker kayak begini. Nah, maka bakal dibikinin faker factory di aliasin faker. Jadi nggak apa namanya? Nggak bingung Laravel kita factory itu pakai yang ini apa yang ini. Yaudah selesai. Ini juga bakal berubah dari faker yang factory berubah jadi faker karena udah pakai alias yang tadi. Save, kita cobain lagi, buka terminal dan jalanin komen yang tadi. Nih, PHP Artisan DB Seed mimin kelas sama dengan student seeder, enter. Nah, database seeding complete successfully. Kita lihat seharusnya ini udah bertambah. Refresh. Tuh, kalian lihat tadi 4 sekarang ada 5. Vicenta Han MD, laki-laki, ininya diisi, terus ini kelasnya juga semua random berdasarkan apa yang kita isiin di factory tadi. Name-nya itu random dari faker, terus gendernya random antara L sama P, NIS-nya juga random, terus class ID-nya juga random dari antara 1 sampai 4. Nah, kayak begitu aja. Sorry, lagi nggak enak tenggorokan. Sekarang, tadi kan baru create 1 aja. Kayak tadi yang aku bilang, kita bisa bikin 100 data, 50 data, atau terserah. Nah, kita tinggal tambahin aja. Sebelum create, kita kasih factory, panah, count. Kita mau bikin berapa data? Aku bakal bikin 20 data aja biar database aku nggak kebanyakan. Sorry. Nah, udah count, save, dan kita jalanin perintahnya lagi. Buka terminal, panah atas, lihat sebelum kita enter, ini cuma ada 5 data. Seharusnya ditambah, aku lupa, kita count belum ya. Jadi aku mau count 20, jadi nambahin 20 data, save. Nah, sebelumnya ada 5 data, aku mau nambahin bikin factory nyuruh bikin 20 data, seharusnya ini 25 kalau berhasil ya. Kita lihat berhasil apa enggak. PHP Artisan DB Seed, min class student seeder, enter. Lihat. Nah, udah successfully berarti factory kita udah berhasil menambahkan data ke table. Selanjutnya tinggal di refresh. Lihat 5 tambah 20 seharusnya 25 datanya. Nah, kita lihat datanya adalah 25. Jadi berhasil. Kalian bisa lihat sendiri ya. Namanya random berdasarkan faker. Ini berdasarkan data-data yang udah kita perintahin factory-nya gimana. Nah, kayak begitu aja cara kerja dari factory dan faker. Faker itu fungsinya untuk ngasih nilai-nilai palsu. Sedangkan factory itu kayak pabriknya. Pabriknya itu kita tulis-tulisin gimana ngisiin kolom-kolom yang di tabelnya. Terus faker berfungsi untuk ngisi datanya kayak mana. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngisi sendiri, tinggal serahin ke faker aja untuk mengisi data ini. Jadi kayak begitu aja teman-teman, hubungan antara factory dan faker kayak begitu. Ya, segitu aja video kali ini. Kita udah berhasil membahas dan mempraktekkan gimana sih ngisi data ke database, ke table yang ada di database, menggunakan factory dan faker. Terus gimana juga caranya supaya gampang ngisiin data lebih dari 1 atau sesuai keinginan kita menggunakan factory dan faker tanpa harus ngetik sendiri lagi kayak di DB Seeder di video sebelumnya yang udah aku bahas. Kalian lihat untuk nambahin cukup untuk ngasih perintah mau bikinin berapa data cukup kasih ini aja, dah selesai. Oke. Kayak begitu aja yang bisa aku bahas. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan nambah ilmu kalian tentang ini.
Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.